majikan milik kita ya teman-teman. Jadi tadi dulu itu 3 bulan, waktu aku non itu dulu aku 3 bulan ya. Jadi proses belajar, terus cari majikan sampai ke nunggu visa sampai ke terbang itu 3 bulan ya teman-teman. Itu tuh termasuknya udah cepet banget. Halo, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku Cici di Hong Kong. Dan semoga teman-teman tidak bosan untuk selalu menonton video keseharian aku sebagai TKW Hong Kong ya teman-teman. Oke, by the way, di video kali ini aku akan menjawab lagi salah satu pertanyaan dari audiens aku ya teman-teman, dari penonton aku. Nah, seperti ini ya pertanyaannya. Berapa lama sih proses kita di PT sampai ke terbang itu ya teman-teman? Oke, di sini aku bakal jelasin ke kalian, aku bakal sharing ke kalian tentang berapa lama sih proses kita di PT sampai ke terbang ya teman-teman. Oke. Proses di PT itu sesuai dengan kemampuan kita ya teman-teman. Sesuai dengan kemampuan kita itu maksudnya gimana sih? Sesuai dengan kemampuan kita itu bahasa kantonis ya teman-teman. Belajar bahasa ke negara tujuan seperti itu. Karena bahasa kantonis itu dikatakan lumayan sulit ya teman-teman. Bisa dikatakan lumayan sulit. Karena bahasa kantonis itu bukan seperti bahasa Mandarin ya. Jadi ya hampir mirip lah ya, siu. Hampir mirip. Berapa lama itu tergantung kita belajar juga ya teman-teman, tergantung kita nangkep belajarnya itu cepat atau enggak, terus tergantung juga majikan milik kita ya teman-teman. Jadi bisa diartikan juga dengan rezeki-rezekian kayak gitu. Apa sih yang dimaksud rezeki-rezekian? Yang dimaksud rezeki untuk kita yang belajarnya misalkan nih cepat tanggap gitu, belum tentu dapat majikan yang cepat kayak gitu, atau yang kita belajarnya lama ya, lambat seperti itu. Jadi dalam artian pengertiannya itu kita kurang ya kayak gitu. Jadi menghafalnya itu kurang, ada yang cepat juga seperti itu ya teman-teman. Berisik banget anak aku teman-teman, mohon maaf ya. Nah, jadi untuk lama atau enggaknya itu tergantung dari usaha kitanya juga ya teman-teman. Yang normal itu adalah 3 sampai 6 bulan ya teman-teman. Kenapa 3 sampai 6 bulan? Ya karena 3 sampai 6 bulan itu dari proses belajar ke menunggu visa ya teman-teman. Untuk aku pribadi dulu itu 3 bulan. Waktu aku non itu dulu aku 3 bulan ya. Jadi 3 bulan itu tuh aku proses belajar, terus cari majikan sampai ke nunggu visa sampai ke terbang itu 3 bulan ya teman-teman. Itu tuh termasuknya udah cepet banget. 3 bulan tuh udah paling cepet banget ya teman-teman untuk proses kita ke Hong Kong. Kalau yang normalnya itu 3 sampai 6 bulan. Ada juga yang 4 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 6 bulan, tergantung ke nasib kita ya teman-teman gitu. Jadi pesan aku di sini untuk kalian yang lagi di PT itu usahakan belajar menghafal kayak semacam buah-buahan, terusan perabot dapur, terusan apa yang ada di rumah, terusan perlengkapan bayi, perlengkapan orang tua, semuanya itu harus hafal ya teman-teman. Yang nggak mesti semuanya hafal sih. Jadi untuk yang sering dipakai kayak seperti popok, terusan baju bayi, terusan kursi roda, terusan apalagi yang sering dipakai bayi atau lansia itu kita harus hafal ya teman-teman. Dan seperti alat-alat dapur kayak semacam kuali, terusan pisau, terusan buah-buahannya apa ya teman-teman, sayur-sayurannya apa, itu kita harus mempunyai dasar ya teman-teman seperti itu. Jadi kosakata semuanya kita harus mempunyai dasarnya teman-teman. Jadi supaya kalau majikan nginterview kita itu ada yang kita tuh ngerti ya gitu teman-teman. Jadi nggak semuanya kita nggak ngerti, nggak seperti itu ya teman-teman. Jadi harus banget bisa bahasa ya teman-teman, ya minimal bahasa Inggris lah ya. Kalau kalian minim bahasa kantonis ya minimal bahasa Inggris, karena di sini juga banyak majikan yang memakai bahasa Inggris untuk cece-cece yang nganter anak sekolah itu ya teman-teman. Biasanya yang dicari itu bahasa Inggris ya, seperti itu. Kalau aku sendiri, untuk aku pribadi itu basicnya aku kantonis ya teman-teman. Kalau Inggris aku sedikit banget, sedikit banget pengetahuan tentang Inggris. Aku juga masih pengen belajar bahasa Inggris, cuman nggak tahu kenapa jadi udah biasa pakai kantonis, jadi kantonis ya teman-teman. Itu untuk pengalaman aku dulu itu 3 bulan. Nah
Ini untuk yang pengalaman aku kedua dulu itu lebih lama teman-teman, karena aku kan berangkat ke sini kan dua kali ya. Jadi untuk pengalaman aku yang kedua itu malah lebih lama, karena di sini kan aku maksudnya udah pernah berangkat, udah ada basic bahasa, tapi di sini aku lebih lama. Karena apa ya? Itu karena rezeki-rezekian ya teman-teman. Semoga untuk kalian yang di PT, semoga rezeki kalian tuh ya cepet ya teman-teman. Jadi majikan kalian itu bisa memilih cepet kalian kayak gitu teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk lama atau enggaknya di PT itu tergantung kita belajarnya juga, tergantung dari majikan milih kitanya juga ya teman-teman. Jadi rezeki-rezekian seperti itu. Paling lama itu 6 bulan ke atas ya. Jadi kalau si Hongkong itu nggak ada proses yang cepet ya teman-teman. Apalagi yang kemarin COVID itu lama banget karena proses karantina lah, terusan ada vaksin dan segala macam. Dulu kan zaman tahun dulu kan nggak ada vaksin gitu ya, jadi non juga dulu cepet ya. Sekarang boro-boro non yang X aja lama ya teman-teman, seperti itu. Jadi proses ke Hongkong itu nggak menjamin cepet 2 bulan itu langsung terbang, enggak ya teman-teman, karena di sini itu bahasa itu paling penting banget teman-teman. Jadi harus banget kita belajar bahasa yang hafal, kosakata hafal, terusan apa yang ada setiap hari di dapur hafal, terusan apa yang ada di pasar itu hafal ya teman-teman. Peralatan bayi hafal, peralatan orang tua hafal, peralatan mandi hafal, semuanya hafal ya teman-teman, seperti itu. Jadi untuk kalian fokus belajar ya teman-teman, biar nanti ada majikan yang interview itu kita bisa menjawab ya teman-teman. Jadi istilahnya nggak terlalu banget dibantu sama lose atau sama guru ya teman-teman. Biasanya kan kalau interview itu, kalau yang non itu kan dibantu, di sampingnya itu ada lose ya teman-teman, atau ada guru di situ. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa tuh dibantu kayak gitu. Nah lebih baiknya itu yang nggak bisanya tuh sedikit ya teman-teman, seperti itu. Jadi nyampe sini itu yang ngerti, meskipun nggak seberapa tapi ngerti ya teman-teman, seperti itu. Kayak sendok, garpu, sumpit itu penting banget teman-teman. Sendok, garpu, sumpit, terusan cangkir, terusan tisu, itu semuanya barang-barang yang setiap hari itu di depan mata, pokoknya itu harus hafal ya teman-teman, seperti itu. Jadi untuk kalian yang nanya berapa lama proses di PT, itu tergantung ke diri kita pribadi ya teman-teman. Jadi diri kita pribadi itu menangkap cepet enggaknya bahasa, terusan majikan milih kita kayak gitu ya teman-teman. Jadi kitanya juga jangan pilih-pilih majikan kalau kitanya non dan belum pernah kemana-mana atau pemula ya teman-teman. Seperti yang di video aku sebelumnya aku jelasin, jangan pernah pilih-pilih job kalau sekiranya kita masih non atau masih pemula ya teman-teman. Terima aja jobnya, yang penting kita belajar giat di PT, menghafal siapa nama kita, siapa diri kita, semuanya perabotan semuanya harus hafal, biar kita nanti tuh ke pasar atau majikan nyuruh apa segala macam, kita tuh nggak salah ngambil atau misalkan nggak salah beli, seperti itu ya teman-teman. Jadi pesan aku di sini, kalian harus giat banget menghafal dan belajar ya teman-teman. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar bahasa Kantonis, karena bahasa Kantonis itu di sini nomor 1 ya teman-teman. Karena orang Hongkong itu memakai bahasa Kantonis. Kalau enggak ya bisa Mandarin, bisa Inggris ya teman-teman, seperti itu. Kalau untuk XXX mungkin ya bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Inggris ya, itu semua tergantung majikan ya teman-teman. Pokoknya majikan minta bahasa apa ya apa kita bisanya, seperti itu ya teman-teman. Yang penting kita punya basic bahasa, satu bahasa kita punya basic, yang penting kita punya basic yang minimal bahasa Inggris, seperti itu ya teman-teman, minimal bahasa Inggris. Tapi dominan orang Hongkong itu nggak semuanya bisa bahasa Inggris ya teman-teman. Di sini dominannya antara si Kantonis bahasa Hongkongnya sama si Mandarin ya teman-teman, seperti itu. Jadi pesan aku, wajib banget kalian belajar dan menghafal kosakata apapun itu ya teman-teman. Jadi gunakanlah waktu sebaik-baiknya biar kalian bisa cepat terbang dan biar kalian bisa cepat dipilih sama majikan, terus tanda tangan kontrak, bisa kalian turun, terus nyampe sini kerja dan gajian ya teman-teman. Kalian bisa merasakan dolar Hongkong, seperti itu ya teman-teman. Nah seperti itu jelasnya, udah aku jawab ya untuk kakak yang udah bertanya di salah satu video aku. Terima kasih banyak ya kakak untuk pertanyaannya. Di sini aku sudah menjawab lewat video aku ya kakak. Terima.
Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video YouTube aku, dan terima kasih banyak juga untuk kalian yang sudah subscribe video channel YouTube aku. Terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian lancar dan disehatkan selalu ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Semoga video aku ini bermanfaat ya teman-teman untuk kalian yang punya niatan berangkat ke Hong Kong ya teman-teman. Terima kasih banyak.